nomor 205. Fotokopi dua-dua gitu. Iya. Nama saya Gun Gun Gumilar. Saya udah mengalami cuci darah sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Kalau sekarang saya pribadi kelas 3. Dulu waktu itu saya ngurusnya itu lagi ininya ya lagi apa? Covid kayak gitu, jadi lewat online. Jadi pas pilihan 35 kelas 3 saya ngambil itu aja. Nama saya Bu Naia, ibu rumah tangga. Kerjaan sehari-hari, ya itulah, kerja di orang. Ambil mobil dari sini, pulang dari sini gitu. Saya jam habis subuh udah jalan. Karena kan kata orang kalau siang jalannya antriannya panjang. Nah saya habis subuh tuh sama kakak saya ke sana ke Bekasi ngurusin BPJS. Selesai udah habis zuhur. Itu pun antriannya juga udah panjang, datang segitu, jam segitu. Ya udah itu ngurus saya yang kelas 3. Saya sebagai pasien cuci darah dari tahun 2009 ya sampai saat ini sudah 12 tahun ya. Sudah 12 tahun saya mengalami penyakit ginjal kronik. Tentu dengan hadirnya BPJS Kesehatan sangat bermanfaat. Itu ya bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat yang sakit, bukan bagi masyarakat yang sehat. Ada kali setahun saya bayar, terus nggak bayar lagi. Kan anak sekolah biaya. Namanya anak di swasta semua, repot lah. Makanya nggak kebagian bayar BPJS. Belum bayar listrik, belum bayar ini. Kadang-kadang kita mau bayar, dia, Mama bayar ini. Besok mau ulangan. Terpaksa kan saya kalahin yang ini. Kalau diantar saya nggak bayar ulangan, anak saya nggak dapat kartu. Kasihan nggak ikut ujian. Ya udahlah. Jadinya ya itulah yang terlantar itu BPJS. Ya kalau bagi saya ya aman gak aman karena bukan saya yang bayar sih, ya kan, istri saya yang mikirin. Saya enggak, ya kadang ada saudara yang tetangga apa gimana bantu. Ya alhamdulillah Pak, pada baik gitu. Kalau saya emang ya dibikin berat gak berat sih ya Mas ya. Saya mikirnya gini sih, ya udah tanggung jawab, udah takdir gitu, jadinya ya nggak dipikir berat sih gitu loh. Sebenarnya kalau dipikirnya berat ya, cuma udah kelewat karena kemarin yang ibaratnya pas suami saya ibaratnya sakit parah,
sampai ibaratnya nggak ada harapan hidup gitu. Alhamdulillah sehat lagi itu udah alhamdulillah jadi semangat buat saya gitu. Kalau rezeki kan bisa dicari, ada aja sih rezekinya gitu. Dari penghasilan jus ini sih yang lain-lain masih kurang. Oh, kalau yang itu kan saya belum lama yang kalau nganterin anak sekolah itu ya nggak dari dulu, maksudnya nggak dari awal gitu. Baru berapa bulan ini sih gitu. Itu juga udah pasti sih gitu. Kalau yang emang ini mah dari jus sih. Kalau dari warung emang ya gitu sih. Kadang malah banyak makan warungnya karena buat harian gitu. Soalnya emang ya kalau keuntungan warung mah bisa di ini sih kecil gitu. Itunya persenannya gitu. Yang kami alamin di lapangan kan, mendaftar juga susah. Sekali mendaftar bisa PB-nya terdaftar. Bulan depan dinonaktifkan. Datang lagi kita minta daftar. Nonaktifkan. Udahlah bayar aja lah. Timbang kita terlalu ribet dengan urusan demikian. Kok kesannya KPCD itu anti kenaikan? Tidak, kami tidak anti kenaikan. Tetapi kenaikan itu harus sejalan dengan perbaikan layanan kesehatan yang berkesinambungan. Ya, lalu kami memenangkan gugatan itu. Apalagi dengan lahirnya Perpres 64 ya, 64 2020, kita dalam kondisi Covid, kondisi ekonomi menurun, kita pemerintah menaikkan iuran. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan banyaknya persoalan, akhirnya banyak pekerja, masyarakat maksud saya yang non-aktif, kartunya tidak dapat layanan publik, tidak dapat layanan kesehatan maksud saya, dan akhirnya dia dijauhkan dari penjaminan JKN. Kalau pas gaji, maksudnya terus data-data, maksud kita kan nggak ada gaji gimana dong, gitu loh. Penghasilannya juga nggak tetap, ngitungnya bingung gitu, nggak, soalnya emang nggak pasti kan gitu ya. Udah itu berapa persenannya itu berapa dulu gitu ya. Saya sih emang ya setujunya sih milik kelasnya itu masing-masing gitu ya, jadi sesuai kemampuan aja gitu. Nah, jadi kalaupun pemerintah nanti akan menerapkan KRIS dengan satu iuran tunggal untuk kelas mandiri, maka harus ada solusi untuk yang tidak mampu. Mitigasinya gimana? Harus benar-benar difokuskan oleh pemerintah
dipikirkan kesiapan rumah sakit dan memastikan tidak boleh ada penurunan jumlah bed, ya, tempat tidur, sehingga masyarakat kita yang mengakses lebih mudah. Banyak memang rumusan ya, yang kajian yang dilakukan pemerintah tentunya apakah menggunakan persentase atau lainnya. Tapi yang pasti satu begini, kalau kelas 1, kelas 2 itu nggak ada masalah lah itu. Tapi kan jumlah terbesar pengguna BPJS Kesehatan bagi kaum informal tadi, itu kan berada di kelas 3 ya. Proses si calon-calon dokter ini bisa lebih mudah menjadi dokter, demikian juga spesialis maupun subspesialis dan sebagainya. Demikian juga negara bisa menyediakan fasilitas kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 juga, vaskes yang layak dengan segala infrastrukturnya dan sebagainya. Nah, ini yang memang bagian yang harus terus dikembangkan oleh pemerintah supaya benar-benar hak atas kesehatan, hak atas hidup itu benar-benar terjamin di negara kita. Di kantor pusat. Ya, dia surat atau Yang bayar ini, yang bikin subuh-subuh saya. Kalau solusi dari kami, ya BPJS harus, pemerintah ya tentunya, pemerintah melalui BPJS harus membuka keran PBI, penerima bantuan iuran. Kalau memang kepala rumah tangganya sudah tidak mampu lagi bekerja, sudahlah, ya biarkan mereka ke PBI. Toh juga tinggal mereka menikmati sisa hidup kok. Program BPJS untuk rakyat, ya kan, yang sakit itu terus berlanjut. Itu bukan buat ke kita dong, yang lain-lain lah, yang punya golongan penyakit yang lainnya juga yang sekiranya ini, karena ya itu sangat membantu banget, Pak. Kalau misalnya emang untung ngapain sih naikin, kalau terus terang kalau kayak saya emang ya, apalagi penghasilan emang belum pasti ya, jadi ya kalau bisa nggak naik ya nggak usah naik gitu, kalau bisa mah gitu loh. Apalagi sekarang apa-apanya mahal, Mas. Kayaknya jangan dihapus deh yang gratis. Kesian yang udah pada dapet.